Oke, sudah 93 yang teman-teman. Mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu kita semuanya. Alhamdulillah, sehat semuanya. Saif sudah latihan ton, raga. Nggak apa-apa tiap pagi ular. Sebentar ini kok susah masuk. Sebelum kita mulai teman-teman, jadi saya sampaikan mungkin teman-teman sudah mendengar berita duka ya. Ini Rojiun, ada saudara kita, Kak Tanda, mahasiswa Bondowoso yang telah berpulang kemarin karena sakit. Teman-teman yang Bondowoso mengenal beliau cukup masih yang prestasi ya. Jadi dia telah sebelum ini di pada teman-teman semuanya untuk kita mengirimkan surat al-Fatihah untuk ditujukan pada Mas Budi Resma ya, semoga diampuni dosanya dan husnul khotimah. Baik, mulai Al-Fatihah. Amin amin amin. Baik, angkatan Anda ini angkatan yang saya apresiasi sekali ya. Jadi alhamdulillah semester ini sudah sangat kompak. Semoga ini bisa tetap terjaga kekompakan yang baik. Karena ini sebagai modal awal nanti Anda bisa wisuda bareng ya. Karena dengan kompak dan bagus insya Allah, karena kerjasama yang bagus itu hasilnya bagus. Ya dalam artian saya kenapa kok menyampaikan apresiasi, kemarin saya waktu meminta untuk daftar nama kelompok itu, alhamdulillah kemarin Mas Hasan bisa mengordinir semua teman-temannya, itu berarti suatu apresiasi kalau bagi saya, karena mengordinir banyak golongan ini, banyak tipe mahasiswa, dan Anda sudah bisa saling merasa bertanggung jawab, itu suatu apresiasi bagi saya. Karena tidak mudah seperti itu, dan alhamdulillah semuanya setuju dengan pembagian kelompok itu, tidak ada yang WA ke saya, dan itu bagi saya merupakan suatu, ya itu tadi, suatu modal awal bahwa saya yakin 106 mahasiswa yang join di sini nanti bisa wisuda bareng semuanya. Ya, di 2000 berapa ya Anda wisudanya ya? 2027 kah? 24, Pak. Oh, 24 ya. Iya kan, D4 ya. Jangan sampai. 2024, Pak. Amin, jangan sampai. Dan lebih-lebih. Iya, jangan lebih-lebih. Kalau Anda kan D4, kalau sampai D5, D6 itu kan beda lagi namanya, bukan D4 ya, D5, D6. Ya, semoga itu oke. Mas Hasan bangun tidur kayaknya ya, mukanya kok diucek-ucek terus ya. Oke, pagi hari ini kita santai aja ya, kita diskusi, kita sharing. Saya ingin nanti ada beberapa perwakilan dari masing-masing golongan nanti bisa menyampaikan secara lesan dari dari tiga anggota itu apa yang mungkin sudah bisa didapat dari kemarin setelah bentuk kelompok itu, apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa hari ke depan setelah bentuk kelompok itu. Sampaikan aja secara lesan, atau mungkin Anda ingin menyampaikan masukan ke saya atau minta saran, monggo, atau juga nanti ada teman-teman yang lainnya memberikan masukan. Jadi pagi hari ini kita discuss saja, kita saling sharing apa yang telah Anda dapatkan setelah discuss dengan kelompok itu, terus gimana gambaran permasalahannya yang Anda temui, yang Anda analisa, terus solusi apa yang ingin Anda sampaikan, Anda tawarkan dengan konsep basis data itu. Ya, seperti itu aja ya. Oke ya, Mas Hasan ya. Oke, Mas Hasan masih ke bawah, masih nunduk. Oke. Baik, sebentar saya lihat dulu daftar nama kelompoknya. Golongan A ini di tema pendidikan, TIF golongan A. Saya random aja ya. Sekarang
sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 25 Maret. Absensi yang digit belakangnya 2 digit 25 ada nggak ya di sini? Sebentar saya lihat dulu ini. Oh, nggak ada, Rek. Alhamdulillah berarti. Iya. Nah, sekarang 25 Maret 3. Saya cari yang angka 3. Nah, ini ketemu. Saya langsung dapat ini. Ada Hoirunisa E41200183. Di mana kelompoknya ada Muhammad Fahmi Ubaidillah, Hoirunisa, Muhammad Hoirul Rosikin. Ya. Bisa adakah Anda bertiga ini? Bisa saya dengar suaranya? Ada Fahmi Ubadillah, Hoirun, Nisa, sama Muhammad Hoirul Rosikin. Golongan A, silakan tema pendidikan. Halo. Halo, iya Pak. Hoirun Apakah Nisa. terdengar? Ya, sudah. Backgroundmu bagus ya? Kayu jati, pintu. Temannya lainnya sudah join, Mbak Nisa? Ada Pak, ada. Ada join semua ya? Iya. Lengkap ya, tiga-tiganya ya? Iya. Iya, kamu kok ketawa-ketawa sendiri? Oke, silakan Mbak Nisa. Apa yang telah Anda diskusikan dengan teman-teman? Terus ada analisa atau apa yang Anda temui di bidang pendidikan yang kita bisa solusikan menggunakan konsep database. Silakan bisa Mbak Nisa dulu atau nanti bergantian sama teman-temannya. Dipersilakan Mbak Nisa. Iya, jadi gini Pak, kemarin kita udah diskusi. Nah, itu kita angkat permasalahan dari salah satu SMA-nya anggota kita, yaitu Fahmi Ubaidillah. Katanya dulu itu dia kalau masalah absensi itu staf TU-nya itu masih keliling ke kelas-kelas gitu Pak. Jadi kan nggak efektif gitu, membutuhkan banyak waktu. Jadinya kita kepikiran mau buat sebuah aplikasi absensi, tapi juga terintegrasi sama jadwal gitu. Nah, rencananya kita mau bikin absensi yang bakalan diatur per jadwal mata pelajarannya. Jadi setiap mata pelajaran itu nanti absen. Terus kalau ada batasan waktunya nanti Pak, kalau lebih dari 20 menit atau 40 menit, nanti kita rencananya itu kalau dia tetap siswanya itu nggak absen, nanti ada notifikasi SMS masuk ke walinya kalau dia itu nggak mengikuti pelajaran. Masih gitu sih Pak kemarin. Terima kasih Pak. Iya, baik Mbak Nisa, terima kasih. Teman yang lainnya, saya sudah dengar suaranya Mbak Nisa, saya ingin dengar suaranya Mas Fahmi, Mas Rosikin. Pertama Mas Fahmi dulu. Tadi kan di tempatnya Mas Fahmi ya, ya Mbak Nisa ya. Halo, tes. Iya. Iya Pak, benar Pak. Oh ini Fahmi, Mas Fahmi. Oke. Oh Iya, rambutmu Mas, kenapa? Rambutmu berdiri semua Mas Fahmi. Kayak Dragon Ball. Iya. Oke Mas Fahmi. Gini mohon maaf ini. Enggak apa-apa, sudah ganteng kok Mas. Ya. Jadi Mas Fahmi, tadi katanya Anda di SMA Anda ya, di sekolah waktu di SMA itu mengalami masih manual absensinya. Itu nanti konsepnya database-nya, karena saya tidak ngomongin aplikasinya ya, karena ngomongin database-nya, Anda mungkin bisa punya gambaran nanti ada berapa database dengan berapa table. Atau minimal Anda sampaikan dulu aja lah. Gimana gambarannya, konsepnya. Oh ya, jadi kemarin masih diskusi tentang konsep dan segala macam ya Pak. Masih awal sudah latar belakang. Jadi mungkin bisa saya gambarkan sedikit gitu ya Pak ya. Ntar jelas ada tabel siswa, Oke. terus bisa ada tabel guru mungkin, terus baik. dan jadwal mungkin ketiga itu hal yang penting Pak. Tiga itu masih pokok lah gitu yang dibutuhkan dalam aplikasi kita. Oke. Tabel ruangan tidak digunakan kah? Ruangan atau kelas gitu?
Ruangan. Iya. Sebenarnya bisa juga sih Pak. Iya. Iya. Cuma Kalau ada, barusan dia. kalau ada ruangan mau di mana kelasnya, maksudnya tempatnya database-nya. Iya. Oke, Iya, siap. itu untuk satu angkatan kelas 8 aja atau semua 7, 8, 9? Sorry, SMA berarti 10. 10, 11, 12, atau kelas berapa aja? Semuanya, 10, 11, 12. Ya. Insya Allah dengan keseluruhan semua kelas, Iya. semua angkatan. 10, 11, 12 ya, angkatan ya. Oke, baik. Nanti kalau ini memang mau diteruskan menjadi sebuah aplikasi, aplikasinya nanti mau berbasis apa? Web, mobile, desktop, atau gimana? Karena tadi Mbak Nisa menyampaikan ada notifikasi SMS. Iya, karena bisa terhubung SMS itu mungkin kita berbasis web, Pak. Oh, berbasis web ya. Oke. Notifikasi ke mana? Ke orang tuanya ya. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi. Terakhir saya ingin dengar suaranya Mas Hoyrul Rosikin. Iya, Pak. Hoyrul Rosikin, iya. Mana? Satu ruangan nggak sama Mas Fahmi? Enggak ya? Enggak, Pak. Saya di rumah. Oh, enggak. Oh, di rumah. Saya kira satu ruangan. Oke, Mas Rosikin. Kalau melihat dari yang sampaikan Mbak Nisa sama Mas Fahmi tadi, dari tabelnya kan ada tabel guru, ya, terus tabel siswa, tabel mata pelajaran, sama tabel ruangan yang tadi saya sampaikan, atau kelas. Menurut Anda, dari tabel-tabel ini, mana yang kita bisa jadikan sebuah primary key? Karena kan di database kan butuh relasi itu nanti. Iya, Pak. Mohon izin menjawab, Pak. Saya izinkan. Untuk nanti kita mungkin ada 3 tabel yang mungkin jadi tabel utama, Pak. Kayak siswa, guru, sama jadwal. Nanti di situ kita relasikan dengan tabel kelas atau tabel angkatan dari tiap siswa, gitu, Pak. Jadi kita menggunakan primary key itu mungkin kalau guru itu menggunakan NIK. Kalau siswa bisa menggunakan nomor induk siswa, Pak. Oke, terus primary key. Yang pelajaran sama kelas? Yang pelajaran sama kelas nanti ada kode pelajaran sama ada kode kelas. Jadi ada 12, misalkan IPA 1 atau IPA 2 mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa, Mas Fahmi, Mas Rosikin. Saya apresiasi Anda 75% sudah menguasai, tinggal nanti mengkonsep di bab satunya dengan bagus, dan juga nanti output dari tabel ERD-nya, relasinya saya juga ingin melihat nanti. Oke, terima kasih. Close untuk Anda bertiga semuanya. Nggak bisa tepuk tangan ya? Iya, wes. Oke. Baik, terima kasih Mas Nisa, Mbak Nisa, Mas Fahmi dan Mas Rosikin. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf saya mute. Mohon maaf. Selanjutnya golongan B. Golongan B ini di tema kesehatan. Wah, ini cukup tema kesehatan ini. Sementara saya mau random dulu. Sekarang tahun 2021. Saya cari dulu NIM yang belakangnya 21. Oh, pas ada. Kelompok 1. E41200521. Dia Safitri Reswandari, Fikri Maulana, Istiqomah Dwi Syahudin. Adakah Anda bertiga? Halo. Golongan B, Dia Safitri, Fikri Maulana, Istiqomah Dwi Syahudin. Mas Fikri, sebentar saya cek sound dulu. Dia Safitri, adakah? Ya, Pak. Belum join, Pak.
Belum join dia Safitri. Istiqomah? Iya, Pak. Istiqomah? Isti juga udah ada. Udah ada apa udah belum? Udah ada, Pak. Udah ada. ada. Oh. Mana suaranya? Mas lagi. Mbak Istiqomah. Istiqomah, halo. Ah, sudah. Cek sound. Istiqomah. Ya, halo Pak. Oke, benar ya. Oke, tinggal nanti Mbak Safitri ya, dia Safitri belum gabung. Oke, baik. Golongan Anda di golongan B yang ada di tema kesehatan. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi Anda bertiga? Mas Fikri apa Mbak Istiqomah? Izin menjawab terlebih dahulu, Pak. Silakan, Mas Fikri. Jadi kami sudah berdiskusi di sekitar lingkungan kami jauh dari rumah sakit, Pak. Jadi Jauh? kalau Ya, dari rumah sakit. Agak jauh gitu. Jadi agak jauh, ya, agak jauh. Itu gimana agak persepsinya? Agak jauh. Agak jauh. Nah, terus dokter tuh buka klinik di rumahnya gitu. Jadi orang-orang bukan ke rumah sakit tapi banyaknya ke klinik yang terdekat itu yang buka dokter. Nah, pada pencatatan pas pendaftaran tuh masih manual, Pak. Jadi pakaiin dulu apa udah pernah berobat ke sini. Kalau udah pernah nanti dicari dulu itunya lembaran waktu yang dulu berobat. Terus solusinya, maaf, permasalahannya apa itu? Permasalahannya yang penginputan data pasien secara manual itu, Pak. Manualnya itu gimana? Manual pakai mesin ketik, ditulis, gitu kan? Oh, ditulis pakai kertas, bukan pakai mesin ketik gitu ya? Iya, Pak. Ya, karena masih di desa-desa gitu, Pak. Di desa-desa. Terus solusi yang Anda mau sampaikan? Jadi nanti kita mau membuat database agar kalau misalkan pasiennya udah pernah berobat, nanti kita tinggal cari data pasien tersebut, kemudian kita masukkan lagi pendaftaran apa keluhan yang sekarang, nanti kita langsung masukkan ke situ. Jadi nggak usah secara manual lagi. Oke, pencatatan histori pasien ya atau rekam medis ya. Iya, Pak. Istilahnya kan itu medical record. Oke, baik, terima kasih Mas Fikri Maulana. Sekarang saya ingin dengar suaranya Mbak Istiqomah. Cek sound, Mbak Istiqomah. Halo. Istiqomah. Suaranya. Halo. Halo, Pak. Kecil banget. Nggak bisa. Kecil, Mbak Istiqomah suaranya. Volumenya mungkin bisa. Iya, bentar, Pak. Atau Mas Fikri bisa bantu pakai isyarat tangan nanti kalau Mbak Istiqomah ngomong ya. Pakai bahasa isyarat gini-gini mungkin. Ya. Nggak bisa. Sudah. Nggak jelas Mbak siapa Mbak Istiqomah. Halo. Mas Fikri kedengeran suaranya Istiqomah? Enggak, Pak. Ya. Mungkin ya Mbak siapa? Safitri, dia Safitri. Adakah? Ada, Pak. Ya, oke. Dia Safitri. Fotonya masih foto SMP ini katanya. Iya. Nah, ini sudah mahasiswa sekarang. Berarti masih foto SMP. Oke, Mbak Dia tadi yang saya sampaikan oleh Mas Fikri mengenai catatan pasien ya atau medical record di tempat praktek dokter. Halo, Mbak Safitri.
Iya, Pak. Iya. Oke. Menurut Anda, database sama tabel apa yang perlu kita bangun untuk mengatasi solusi tersebut? Yang pertama itu tabel pasien, terus tabel jenis layanan, tabel medical record. Mungkin sementara itu. Tabel dokter nggak butuh? Oh iya, tuh. Kalau nggak ada dokternya terus siapa yang menyatur? Iya, tabel dokter, oke. Terus apa lagi? Tabel obat kah? Mungkin obat Iya, tabel obat bisa. bisa. Kok malah saya semua yang jawab ini? Sementara masih dapat itu aja, Pak. Dapat itu aja. Oh, oke. Ada lagi yang lainnya mungkin Mbak Safitri? Mungkin sudah cukup, Pak. Mungkin sudah cukup. Iya. Nah, sama seperti yang tadi di golongan A. Sekarang Mbak Istiqomah. Apa? Premier key-nya apa aja, Mbak Istiqomah? Primary key-nya. Mbak Istiqomah sekarang, Mbak Safitri. Istiqomah, halo? Halo. Iya, kecil. Yes. Silakan. Terdengar, Pak? Iya, kecil banget sih suara. Nggak apa-apa, wes. Halo? Apa aja sih, Koma? Mungkin bisa di chat aja nggak apa-apa. Coba Anda jawab di chat. Ketik di chat. Bermereka apa yang dibutuhkan untuk draft table yang telah disampaikan oleh Mbak Safitri tadi. Dia Safitri. Di chat aja nggak apa-apa. Bisa? Mbak Istiqomah? Di chat? Ada ya? Ada fitur chatnya di Zoom-nya? Istiqomah? Atau bisa dibantu Mas Fikri datang ke rumahnya Istiqomah untuk bantu ngechat? Nggak tahu rumahnya, Pak. Udah tahu rumahnya ya. Iya. Istiqomah, halo. Oke. Kayaknya trouble ya. Mungkin Mas Fikri bisa membantu. Ya, Premier kayak apa aja yang bisa Anda konsepkan untuk dari database yang table yang telah disampaikan Mbak Safitri? Mungkin dari pakai pasien, tabel pasien, nanti ada dibagi lagi kayak jenis kelamin, terus tempat tinggalnya, jadi primary key-nya di pasien itu. Ya, apa? Pakai nama field apa nanti pasien itu? Fieldnya, nama fieldnya. Yang untuk Nama bisa pasien. menjadi primary key. Nama pasien Atau kodenya, Pak. Kode pasien ya. Kode pasien. Oke, benar. Oke, selanjutnya. Tabel pasien sudah. Kemudian tabel penyakit. Tabel penyakit. Oke. Apa bermereknya? Kode penyakitnya, Pak. Kode penyakit. ID penyakit. Oke, benar. Selanjutnya. Kemudian tabel obat.
primary key-nya? Kode obatnya. Ada obat. Oke, pasien sudah, penyakit sudah, obat sudah. Terus Dokter. dokter, Kayak ID dokter. ID dokter. Sudah cukupkah, Mas Fikri? Mungkin saya itu dulu, Pak. Sementara. Oke, itu dulu. Berarti masih sementara ya, nanti ada tambahan lagi ya. Ya, oke. Oke, baik Mas Fikri, terima kasih Mas Fikri, Mbak Dia Safitri sama Mbak Istiqomah. Istiqomah mungkin lagi problem jaringannya. Oke, bagus. Anda sudah survei. Itu ke dokter apa di sana, Mas Fikri? Dokter umum, Pak. Oh, dokter umum ya. Oke. Oke. Oke, baik. Lanjut ke golongan C, tema usaha dan jasa. Sekarang kalau di jam saya itu 8.32. Saya mau cari angka 32. 32, NIM terakhir 32. Enggak ada nih. Nah, cari angka 8, 32, 8, angka 8 di belakang. Oh, ini ada. Angka 8. Oh, ini. Ada anak agung E41202088, anak agung Sandi Yuda dan Andi Wicaksono Nugroho. Golongan C, tema usaha dan jasa. Silakan cek sound anak agung dan Andi Wicaksono. Adakah? Halo, tes. Golongan C. Golongan C ini ketua kelasnya. Saya sebentar. Saya pada lupa gue. Halo? Nggak ada ini? Golongan C? Nggak ada yang bersuara? Ketua kelasnya? Belum join sepertinya, Pak. Belum join ya Mas Hasan Nggak ada ya? di Zoom. Nggak ada di Zoom. Mungkin Zoom yang lainnya salah mungkin ya. Oke, selanjutnya sama-sama tetap di angka 8. Ini ada Chandra Pramudia Harvanto E41201448 dengan Kaisar Ali Rahmansyah. Adakah? Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Ini 448 Chandra Pramudia. Temannya ada? Kaisar? Sepertinya belum join, Pak. Belum join, berarti Anda sendirian, single factor ini. Iya. Oke, silakan Mas Chandra. Tema usaha dan jasa. Berani nih sendirian. Untuk tema yang kami ambil dari toko pertanian, Pak. Kebetulan teman saya itu orang tuanya punya toko pertanian. Nah, untuk masalah yang sudah kami tanyakan, kata teman saya kebetulan di toko pertanian itu untuk penjualan pupuk bersubsidi, Pak, masalahnya. Jadi untuk penjualan pupuk bersubsidi itu jumlahnya terbatas, Pak, dan masing-masing toko pertanian di kecamatan hanya melayani untuk orang yang kenyawatan yang sama, Pak. Jadi misal toko pertaniannya ada di Kanigaran, hanya untuk melayani orang yang tempat tinggalnya atau sawahnya berada di daerah Kanigaran. Sementara pemilik toko masih kesulitan untuk mengetahui orang itu tinggalnya di mana, gitu, Pak. Jadi untuk solusinya kami memikirkan untuk membuat database berupa data-data pemilik sawah, gitu, Pak. Itu permasalahannya di apa? Di manajemen penjualannya ya, distribusinya ya, penjualannya ya.
Ya, lebih ke penjualannya, Lebih penjualan penju- pupuk bersubsidinya. penjualan pupuk subsidinya yang tidak tepat sasaran gitu maksudnya kan? Iya, Pak. Oke. Anda tadi sebut Kanigarang, saya kok familiar dengan nama itu, di Probolinggo ya? Iya, Pak. Oh iya benar. Anak Probolinggo ta, Jan? Iya, Pak. Oh iya. Asli. Sekota sama saya berarti. Oke. Oke, Mas Chandra, tadi masalahnya kan faktor mayor, masalahnya kan tidak tepat sasaran ya. Iya, Pak. Tidak tepat sasaran itu, ataukah mungkin memang database-nya tidak update, ataukah memang ya itu tadi waktu teknisnya yang salah gitu. Kalau untuk itu masalahnya yang penjual pemilik toko pertanian itu tidak punya data masalah yang punya sawah sekitar gitu, Pak. Jadi sementara dari pemerintah pusat aturan pembelian pupuk bersubsidi dibatasi sesuai itu, Pak. Oke, baik. Iya, memang distribusi pupuk subsidi itu memang hampir semua bermasalah ya. Oke, kalau solusinya apa, Mas Chandra? Membuat tabel apa aja yang dibutuhkan untuk itu? Untuk sementara mungkin pemikiran kami ada data KTP. Data apa? Mohon maaf, data apa? Data dari KTP pemilik sawah, Pak. Data petani gitu kah maksudmu? Iya. Iya. Iya, Pak. Data KTP, surat pajak pemilik sawah, Pak. Katanya saya sempat konsultasi sama teman saya, setiap yang punya sawah itu punya surat pajak tanah sawah gitu, Pak. Surat pajak sawah, bisa dibuktikan buat pemilik kalau dia itu pemilik sawah tersebut. Oke, baik. Terus ada lagi? Untuk sementara masih sampai situ, Pak. Belum. Itu aja. Kalau jumlah pupuknya, adakah juga pembagiannya? Apakah berdasarkan luasan sawah gitu maksudnya? Kalau itu kurang tahu, Pak. Saya belum tanya soal itu ke kita. Oh, belum. Anda belum survei ya? Ya, cuma tanya via online. Tanya aja. Oh, tanya via online. Oke. Atau mungkin Anda belikan pupuknya dulu aja mungkin ya. Enggak ya? Oke, Mas Chandra. Oke, saya apresiasi ya berarti mengangkat permasalahan yang memang menjadi mayor ya di distribusi pupuk. Ya harapannya nanti bisa survei lebih detail lagi, karena kalau masalah itu nggak mungkin hanya cuma 2 tabel, hanya tabel petani sama tabel apa tadi, pajak sawah ya apa tadi? Iya, Pak. Karena kompleksitasnya banyak itu. Ya silakan nanti bisa diskusi dengan teman siapa satunya? Cesar. Oke, terima kasih Mas Chandra. Oke, keren. Oke, next selanjutnya tema pertanian golongan D. Sekarang di jam saya 8.39. Nah, ini pas ini. Ada NIM-nya E41202439. Alfieri Putra, Arif Anastiar, Andrian Alif. Adakah golongan D tema pertanian? Beneran, Pak. Tes Mas Arif, oke. Mas Arif ada suaranya. Terus Alfieri adakah? Masih di jalan katanya, Pak. Masih di jalan. Adrian? Mati lampu rumahnya katanya, Pak. Aduh, mati lampu. Listriknya nggak mati kan ya? Yang mati kan hanya lampunya. Kayaknya. Lampunya mati apa pengaruh di Zoom? Mati listrik, Pak. Yang benar mati listrik. Ya, kalau mati lampu, lampunya aja. Tapi kalau mati listrik, ya. Oke, silakan Mas Arif. Tema pertanian apa yang Anda dapat? Kayaknya buat kayak masalah data buat kan masih kalau dia tuh kayak per tahun jenis tumbuhan buahnya, terus itu data-datanya masih kayak tulisan gitu, Pak. Mungkin bisa difokuskan apa tanaman apa gitu, spesifik apa gitu. Bukan ya, masih kayak tanaman semangka kayak gitu, Pak.
fokus ke tanaman semangka berarti. Iya. Ya, Kenapa dengan semangkanya? karena biasa katanya di setiap tahun itu masih ditulis terus kadang hilang Pak datanya Pak. Kayak panennya berapa, gagalnya berapa kilo. Ini nih, mohon maaf ini fokus kemana? Ke produksinya, ke penjualannya, Produksinya Pak. ke produksinya. Kenapa? Maksudnya semangkanya kenapa? Pak apa kayak panennya itu masih ditulis dengan tangan, bukan dari kayak software gitu. Gimana Mas? Mohon maaf. Ya Pak. Datanya kayak misalnya kalau ditulis di kertas itu datanya bisa hilang Pak. Jadi per tahun itu kadang-kadang nggak tahu panennya berapa, yang gagal berapa. Oh alah. Terus akibatnya, dampaknya? Dampaknya kadang-kadang yang ngasih tumbuhannya tuh kadang-kadang marahnya ke yang nulis gitu Pak, yang kayak ngedata, seperti ngedata tumbuhannya. Ini masalah di human-nya, di orangnya, human error di SCM-nya, atau memang masalah di datanya? Kalau orangnya males, kertasnya hilang, atau mungkin atau gimana? Enggak, kayak buat database-nya gitu loh Pak. Kayak per tahun, yang panen berapa, yang gagal berapa tumbuhan yang ditanam. Solusinya apa, Mas Arif? CSB itu buat database yang nanti setiap tahunnya itu nanti yang panen berapa kilo, yang gagal berapa kilo, yang ditanam berapa tumbuhan. Semangka itu panennya tiap tahun kah? Kurang tahu Pak, masih belum ditanyakan kalau yang itu. Masih via online. Tanya ke saudara soalnya. Lu ya apa sih? Jadi maksud saya ya Anda harus minimal ya cari data yang tepat lah. Iya, belum survei Pak, soalnya jauh-jauh Pak anggotanya. Mungkin bisa diganti, carilah varietas tanaman yang mudah didapat, tidak perlu jauh-jauh gitu. Yang di sekitarmu mungkin apa cabai lah, sekarang itu cabai kok mahal lah, itu apa apakah perlu database untuk distribusinya atau apa gitu. Yang simpel-simpel aja di seputaranmu atau buah. Mas Arif, mohon maaf dari mana? Asalnya dari mana Mas Arif? Saya Jember Pak. Jember apa rambutan itu kamu cari sekarang, mau durian? Enggak, asalnya anggotanya jauh-jauh Pak, keluar kota. Anggotanya jauh-jauh. Oh, ya. Nah, iya maksudnya cari yang mudah didapat gitu loh. Jadi tidak perlu yang susah-susah, tapi yang benar gitu loh, yang tepat gitu yang datanya. Ya oke lah, tapi kalau memang Anda sepakat mengambil semangka, ya saran saya pahami dulu semangka itu ya apa. Ya semangka itu bagaimana, terus apa yang menjadi mayor problem di semangkanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Ya nanti diskusi bareng ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, next sekarang teman-teman dari Bondowoso. Jam saya 8.40. Loh, pas ini. Vita Nada Agustin, Mahbubi, Dwiniki. Adakah? Ada, Pak. Oh, Vita. Yang lainnya, Fit? Mana, Fit? Bobi ada. Coba cek sound dulu. Sandi juga. Halo? Sandi belum join kayaknya, Pak. Sandi sama Mahbubi belum. Mahbubi sudah ada ya? Mahbubi sudah, Sandi yang belum. Sandi ya, belum. Oke. Ada. Oke, silakan. Ini di tema peternakan. Ya, saya tema kelompoknya kita tema peternakan. Kita tuh ngangkat ininya permasalahannya itu Pak, pemenuhan kebutuhan ikan hias. Jadi saya kan punya saudara yang ternak ikan hias. Jadi saya intinya tuh nanti outputnya mau bikin kayak nanti kalau misal ada orang yang beli itu nanti keluar stok. Nah, stoknya itu ada
nama jenis ikan, terus pakannya, perawatannya gitu. Jadi nanti tuh biar yang beli itu tahu gimana cara menuhin kebutuhan si ikannya gitu, Pak. Jadi kalau misal ada orang beli itu nanti struknya tuh lengkap. Jadi kayak pemberian pakannya, perawatannya, pembersihan akuariumnya, terus ngasih vitaminnya itu terstruktur gitu tuh Pak intinya. Oke sih, Terjadwal gitu sih. terjadwal. Mm-mm. Jadi ini masalah utamanya ikan hias di penjualannya atau di perawatannya, Mbak Vita? Atau di mana? Di Kita tuh penjualan. jual, tapi kita tuh juga ngasih tahu ke yang beli itu Pak, cara ngerawatnya tuh gimana gitu. Jadi nggak asal beli terus. Nggak usah beli. Jual. Oh, semua informasi ikan itu ada di apa? Di mana? Stroke. Stroke ta? Stroke itu kan penyakit, Rek. Oh, stroke ya. Nota-nota gitu ya, Nah, di iya, notanya ya. Iya, gitu. Soalnya kalau pakai Zoom ini pemahamannya agak berbeda, nggak jelas suaranya. Enggak, Pak. Kayak gitu. Oke, berarti itu namanya informasi terintegrasi ya. Ya, karena itu konsepnya database terintegrasi. Jadi memang kalau seperti itu memang banyak yang dibutuhkan Mbak Vita, karena kan satu penjualan, terus yang kedua tentang perawatan, berarti kan juga menyangkut ikan itu sendiri gitu loh. Si ikan itu kan dia juga punya data gitu kan. Iya, punya data. Gitu. Nah, itu saya kira itu dua database yang berbeda. Iya, penjualan sama perawatan. Oke, saya apresiasi kalau nanti memang Anda mampu mengerjakan dua database, salut untuk Anda. Yang penting nanti coba di survei yang benar, apa aja tabel yang dibutuhkan. Ya. Oke, saya ingin dengar suaranya Mas Mahbubi dulu. Mahbubi? Iya, Pak. Bisa di on videonya, kameranya? Oke. Ada. Kamu yang jualan ikan siapa? Mahbubi? Bukan, Pak, gitu. Oh, bukan ya. Iya. Saudaranya saya, Pak. Saudaranya Vita, Pak. Saudaranya Vita. Iya. Mahbubi yang makan ikannya, gitu. Yang enggak juga. Enggak juga. Cuman ke sana gitu, Pak. Oke, Mahbubi. Kalau tadi yang disampaikan si Vita, apa aja konsep table yang dibutuhkan? ID, Pak, gitu. Tentang kayak ID pakan gitu, Pak. Satu-satu aja. Tadi kan ada penjualan, satunya ada perawatan. Iya, yang perawatan tuh kayak ID pakannya gitu, Pak. Tabel pakan, oke. Iya, tabel makan. Terus perawatannya tuh kayak vitaminnya gitu lagi, Pak. Oke, vitamin. Terus? Kalau penjualannya itu cuman masuk di user sama pelanggannya gitu, Pak. Nggak ada tabel pelanggan? Ada, Pak. Pelanggan sama... Iya. Tabel pelanggan sama? Yang pemiliknya gitu, Pak. Pemilik. Tabel harga ikan, jenis ikan, tabel ikan? Ya masuk di pemiliknya itu, Pak. Gitu. Loh, pemilik itu kan sendiri, Rek. Pemilik tabel penjual sendiri, tabel ikan sendiri. Kan nggak bisa digabungin. Ya. Jadi jadi nggak boleh satu identitas itu digabung-gabungin. Ya gitu ya, Mas Mahbubi ya. Iya, Pak. Oke. Tabel jenis ikan itu kan ya banyak, nanti ikannya ikan hias apa aja, Vita? Ikannya banyak lah. Banyak, Pak. Banyak, oke. Saya kemarin Oke, berarti dia butuh tabel ikan kan? Tabel jenis ikan beserta. Iya, terus terus kan nanti kamu mencari data-datanya mengenai data ikan itu ya apa? Tanya ke penjualnya. Iya, tanya ke penjualnya. Oke, baik Vita sama Mahbubi. Jadi ini berani mengambil dua permasalahan di penjualan sama perawatan.
Ya, semoga nanti di hasil akhirnya sesuai dengan harapan, tabel-tabel apa aja yang dibutuhkan di dua aktivitas, dua permasalahan tersebut. Wildan, Nelly, Haris. Wildan, Nelly, Haris. Ada Fit, teman-teman, mereka Fit. Tidak ada ya? Wildan, Nelly, Haris. Enggak ada yang belum. Oke, lanjut. Sekarang saya 53. Nah, ini pas ini juga ada Siti Mahmuda 41215553, Ilham Yoga, Safina Zahro. Ilham Yoga, Safina Zahro, sama Siti Mahmuda. Halo, Anda bertiga. Nggak ada kah? Juga? Atau golongan B semua nggak ada yang masuk ini? Ya, nggak ada perwakilan kah? Golongan B ketua kelasnya? Saya Pak, ketua kelas. Mas Ibnu, ada kah? Saya lihat di partisipan. Ya, siapa ini? Ada. Safina Zahro, Mahmuda, sama Yoga Fatahila. Ya, barusan ada suaranya. Ya, Mas Ibnu. Udah. Berapa barusan yang ngomong? Jangan-jangan? Belakangmu itu tadi yang ngomong. Enggak ada. Pagi-pagi wes menakut ini barusan dengar ada suara kan ya? Iya. Siapa? Blending. Oke. Tes. Kita lanjut. Lagi. Sekarang angka 8. Oh, enggak apa-apa. Nih, Rizky Awati 412508. Muhammad Agung sama Non. Adakah? Ada Ibnu? Eliana, Iqbal, Azril. Nggak ada juga. Pokoknya Ibnu sendiri, wes. Kamu sendiri aja, Nu. Ibnu, Man sama Sel. Silakan. Tema keuangan. Oke. Kalau kita tema tentang keuangan pribadi, soalnya kan masa pandemi itu ya Pak, jadi batu gabut, Pak. Jadi kemungkinan banyak belanja bocor-bocor gitu. Nah, bocor? Kok bocor? Maksudnya tuh banyak dana-dana tuh tiba-tiba kok sudah tinggal segini gitu Pak. Oh, iya. Terus permasalahan sama solusinya gimana maksudnya? Untuk solusinya itu kita bikin aplikasi catatan keuangan pribadi ya Pak. Nah yang di awalnya itu setiap bulan itu dibikin target pengeluaran maksimal tuh semisal 500.000. Nah nanti ketika melebihi batas itu bakal diingatkan gitu. Oke, semacam kayak ya ada kan di Play Store itu kan ya aplikasinya pencatatan. Oke, baik untuk mencatat pengeluaran uang ya.
Itu yang nanti yang dicatat yang pengeluaran root wajib atau yang sekunder atau semuanya? Lebih ke sekunder, Pak. Lebih yang ke sekunder. Oke. Oke. Baik Mas Ibnu, saya sudah dapat gambarannya. Sekarang Mas Lukman, adakah? Lukman? Suaranya? Ada, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya. Di on videonya bisa? Bisa. Jadi tabelnya apa aja yang dibutuhkan? tabelnya seperti kategori, catatan, kemudian kategori apa itu maksudnya? Kategori pengeluaran. Pengeluaran, oke. Kemudian transaksi. Sudah, Pak? Sudah, itu aja. Kategori atau aktivitas atau apa ya. Terus satunya transaksinya. Iya. Tidak ada batu atau apa gitu, semacam gitu kan? Ya. Batas ada limit, jadi masih ada limit gitu loh. Yang disampaikan Mas Ibnu tadi kan ada suatu alert ya, atau suatu notifikasi kalau pengeluaran Anda sudah melewati limit. Itu kan berarti kan ada ya gitu ya mungkin ya Mas Lukman ya. Oke, baik. Iya, Pak. Oke. Yang terakhir Mbak Selvi, adakah Mbak Selvi? Ada Mas Ibnu, Mbak Selvi, atau tadi suaranya Selvi ya yang sebentar tadi ngomong. Selvi, adakah Selvi? Gak ada ya Mas Ibnu ya? Tidak ada di sini. Gak ada di sini. Adanya di mana? Di sana? Gak join ya Selvi ya? Nggak join ya? Nggak join sebenarnya. Oke, baik. Tak apa-apa sih, no. Oke, cukup. Apresiasi sudah punya deskripsi apa yang mau dikerjakan. Jadi beberapa contoh-contoh tadi yang telah disampaikan teman-teman masing-masing golongan itu setidaknya bisa menggambarkan bahwa tugasnya seperti ini gambarannya. Nah, apa yang tadi Anda sampaikan ke saya itu kan kita kan diskusi secara langsung. Nah, sekarang coba yang telah kita diskusikan itu coba sekarang Anda tulis di bab 1. Intinya dia belajar nulis. Gimana? Artinya modelnya juga seperti ini. Anda diskusi dengan narasumber untuk minta data, tanya apa permasalahannya apa, kalau misalnya ada tema apa, nah itu kan Anda belajar menulis. Kalau ngomong kita enak, saya tahu, oh ya Mas Fikri saya tahu maksudmu, oh ya Mas Ibnu saya tadi, oke saya tahu, paham. Mas Mahbubi tahu, Mbak Vita tahu. Nah, coba sekarang yang Anda diskusikan sama saya itu coba Anda tulis di bab 1. Ya, enggak apa-apa belajar ya. Saya yakin mungkin teman-teman nanti baca kok tulisanku bulet ayo iki apa sih maksudnya iki ya. Nah, karena nulis di bab 1 kan harus nulis pakai bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar ya. Jadi bukan pakai bahasa kita ngobrol sehari-hari. Nah, kalau cara ingin
mengetahui tulisan kita bagus atau enggak, setelah Anda ketik, Anda tulis, coba tulisan Anda itu diperlihatkan ke teman, ke adik, atau ke kakak, atau ke saudara yang bukan orang IT, terus membaca. Mas, Mbak, Dek, bisa dipahami enggak sih tak tulis iki di bab 1? Nah, itu mesti ada masukan dari mereka. Karena mereka akan membaca, iki maksudmu apa sih, Mas? Kok nulis apa iki? Aku enggak. Nah, itu berarti ada yang salah dalam tulisanmu di bab 1. Penjelasannya, karena bab 1 kan isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ya, coba belajar, diskusi sama temennya, kan sudah saya share ya, format publikasi karya ilmiah, sudah ya teman-teman ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di situ silakan coba Anda belajar, menarasikan, mendeskripsikan dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan tipu-tipu, dihilangno. Singkat-singkatan sih nggak jelas ya dihilangno. Itu. Oke, sekarang seperti itu. Bisa ya? Bisa ya. Jadi insya Allah next week, minggu depan, sudah memasuki bab 1. Ya, draft bab 1. Silakan Anda mengkonsep, membuat sebuah tulisan bab 1 tentang permasalahan yang telah Anda diskusikan dan disetujui bersama oleh kelompok Anda. Ya, minggu depan, Kamis depan. Saya kira cukup waktu 1 minggu untuk bisa diskusi, karena hanya bab 1 aja. Itu. Oke, saya kira cukup. Ada yang ini barusan saya share materi yang untuk hari ini hanya tipe data ya, struktur tabel, hanya pengetahuan aja, introduction aja. Silakan Anda bisa itu di chat sudah saya share. Silakan bisa Anda unggah, unduh untuk pembelajaran. Ini mohon maaf selfie tadi wifi-nya gangguan. Oh, jadi deh, oke. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya. Cukup waktu. Kita ketemu lagi Kamis depan. Silakan absensi. Tadi Pak Rifan sama Mbak Riana titip pesan ke saya. Silakan absensinya yang belum. Dan mohon maaf saya akhiri dahulu ya semuanya ya. Oke, tugasnya Mas Ibnu ditambah lagi untuk mencari tadi suaranya siapa cewek tadi ya. Oke, tambahannya. Oke. Ya. Oke, karena cukup mengganggu, ada suaranya nggak ada orangnya, seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih semuanya, sehat selalu untuk Anda, dan insya Allah semoga kita segera bertemu secara offline semuanya. Oke, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.